seperti Salahuddin Al-Ayyubi, itu non muslim berada dalam kondisi aman, terpaut ratusan tahun setelah Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi pada abad ke-12, Bapak Ibu. Kemudian 1453, abad ke-15, ada terpaut 300 tahun kemudian Muhammad Al-Fatih membebaskan Konstantinopel. Kata Rasulullah, la taftahunna al-Konstantiniyah fa ni'mal amiru amiruha wa ni'mal jaisu dalikal jais. Konstantinopel nanti akan dibebaskan, bukan ditaklukkan, bukan dijajah. La taftahunna itu dari fataha yaftahu. Loh, kenapa dibebaskan? Ketika Konstantinopel itu dibebaskan, maka patriark, pemimpin tertinggi Kristen Ortodok, Patrik, itu mengatakan, kami lebih rela melihat sorban-sorban kaum muslimin. Dengan kata lain, kami lebih rela dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih ketimbang kami minta pertolongan orang-orang Katolik. Ketika itu mereka terpecah, ada Ortodok, ada Katolik. Dan beberapa kali dahulu Konstantinopel itu pernah dijajah oleh saudara seiman mereka, Katolik. Kemudian begitu kaum muslimin dibebaskan, makanya Rasulullah menyatakan lataftahunna, sungguh Konstantinia dibebaskan dari penindasan. Begitu ditaklukkan Konstantinia, mirip dengan yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Datang mendekati orang-orang yang takut. Lalu Muhammad Al-Fatih melihat seorang anak kecil, balita, tersenyum kepada beliau. Kemudian beliau raih, digendong. Lalu para ibu dengan serta-merta melihat keramahan Muhammad Al-Fatih, maka berubah suasana yang awalnya mencekam karena khawatir dibantai, berubah menjadi suasana yang rela dengan kepemimpinan Muhammad Al-Fatih. Mirip dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Muhammad Al-Fatih berpidato, tidak boleh ada darah yang ditumpahkan. Kemudian orang-orang Kristen itu dikawal oleh Muhammad Al-Fatih, oleh tentaranya. Tibalah sholat Jumat. Kata Muhammad Al-Fatih, siapa yang dari mulai balik dia tidak pernah meninggalkan sholat malam, silahkan berdiri dan dia menjadi imamnya. Tidak ada satupun yang berdiri kecuali Muhammad Al-Fatih. Begitulah Nabi telah memprediksi Konstantinopel akan dibebaskan oleh seorang pemimpin yang ketika itu wa ni'mal amiru amiruha, sebaik-baik pemimpin di kolong langit dalam akhlaknya, ketinggian ilmunya, kedermawanannya, pemaafnya, kejeniusannya. Subhanallah, semuanya lengkap. Begitulah kaum muslimin. Ketika Salahuddin Al-Ayyubi ditanya oleh pemimpin tertinggi Kristen, oleh pendeta, kenapa Anda tidak melakukan pembantaian seperti yang dilakukan oleh teman-temannya Richard Lionheart? Salahuddin Al-Ayyubi menjawab, Nabi kami mengajarkan supaya kami bukan menjadi umat yang pendendam. Sebagaimana Rasulullah, lihat Hindun membunuh Hamzah, pemimpin para syuhada di medan Uhud, diintai oleh Wahsy, kemudian ditombak
Begitu beliau syahid, tidak sampai di situ. Hindun mengatakan, wahai Hamzah, hari ini kamu tahu, dulu kamu membantai saudaraku dan ayahku. Kata Hindun, istri Abu Sufyan. Hindun ketika itu belum masuk Islam. Hindun yang masih dadanya dipenuhi oleh dendam kepada Hamzah, kemudian dada Hamzah dibelah, diambil jantungnya, kemudian dimakan, dikunyah oleh Hindun. Lihatlah, begitu Mekah ditaklukkan, Hindun ketakutan, Abu Sufyan ketakutan. Rasulullah pidato. Apa pidatonya? Hari ini orang-orang yang berlindung di rumahnya Abu Sufyan aman, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Hari ini orang yang berlindung di Ka'bah, di balik tirai Ka'bah, atau orang yang masuk ke dalam Ka'bah aman, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Hari ini orang-orang yang masuk ke rumahnya masing-masing, menutup pintunya, aman. Hari ini masyarakat Mekah dihormati sebagaimana mulianya Ka'bah. Begitulah Salahuddin kemudian mengatakan, Nabi kami mengajarkan bahwa Islam ini dibangun di atas wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau ya Muhammad kecuali untuk menebarkan kasih sayang. Sehingga di dalam Kingdom of Heaven yang dirilis oleh orang-orang Hollywood, orang-orang yang bukan Muslim yang bikin film itu, dia mengatakan, Nabi kami mengajarkan kepada kami untuk tidak jadi umat yang pendendam. Begitulah Islam, begitulah visi dan misi kenabian. Betapa hari ini harusnya Bapak Ibu, Maulid yang dirayakan oleh kaum muslimin seluruh dunia adalah maulid yang larut di dalam visi dan misi kenabian. Saya ingin bacakan satu ayat lagi. Apa itu visi dan misi kenabian? Kita lihat di dalam Quran surat Asy-Syura ayatnya ayat ke-13. Syara'a lakum minad din, telah disyariatkan kepada kalian, kata Allah, daripada dinul Islam ini, ma wasa bihi Nuhan, sebagaimana telah kami wasiatkan kepada Nabi Nuh, walladzi auhayna ilaika, begitu pula kami syariatkan, kami wasiatkan kepadamu ya Muhammad. Syara'a lakum minad din ma wasa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa disyariatkan dan diwasiatkan oleh Allah. Apa wasiatnya itu? 2 poin. Yang pertama, an aqimuddin, tegakkan oleh kalian semua dinul Islam. Yang kedua, wala tatafarraqu fi, jangan kalian semua berpecah belah. Wasiat nabi-nabi ulul azmi 2 poin. Aqimuddin wala tatafarraqu fi, tegakkan dinul Islam, jangan pecah belah. 2 wasiat ini menjadi satu standar, menjadi standar. Apakah kita berada di atas hidayah atau kita di atas jurang neraka? Kabur alal musyrikin ma tad'uhum ilaih. 2 wasiat Allah ini problem yang besar, menimbulkan kebencian di kalangan orang-orang kafir. Kabur alal musyrikin, di kalangan orang-orang musyrik. 2 poin ini menjadi problem yang besar dan menumbuhkan kebencian mereka. Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Tetapi ini menjadi standar. Mana orang-orang yang siap menerima wasiat ini dan mana orang-orang yang siap untuk menerima wasiat ini. Wa yahdi, yang dengannya Allah berikan hidayah kepada mereka. Jadi 2 wasiat ini standar. Kita benar nggak dapat hidayah yang kita minta di setiap sholat kita? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Loh, kenapa begitu? Ya, karena kalau kita hanya sekedar dikatakan kita muslim, kemudian
yang agung dalam diri kita, dalam perkataan kita, dalam bertetangga dengan kita, dalam bermasyarakat. Kalau itu tidak ditegakkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat yang 68, "Qul ya ahlal kitab, lastum 'ala syai' hatta tuqimut Taurata wal Injil wa ma unzila ilaikum min rabbikum." Hai ahli kitab, hai ahli Injil, hai ahli Taurat, hai ahli Quran, Anda tidak dianggap beragama sedikit pun sehingga Anda menegakkan firman Allah. Jadi kalau kita hari ini mengaku muslim, lastum 'ala syai', Anda dianggap tidak beragama. Sampai kita ridho dengan tuntunan Al-Quran. Bapak saudara muslim, saya ingin akhiri, kemudian insya Allah kita dialog dengan Quran. Suratnya surat An-Nisa, ayatnya ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Maka tidak, demi Rabbmu, la haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu, begitu urgent persoalan ini sampai Allah awali dengan waw. Wawnya waw qasam, artinya sumpah. Begitu berat persoalan ini sampai Allah awali dengan sumpah. Fala wa rabbika, maka tidak, demi Rabbmu, demi Allah Rabbmu, la yu'minuna, mereka yang menyatakan beriman itu la yu'minun, mereka tidak beriman, hatta yuhakimuka, sehingga mereka rela menjadikan engkau ya Muhammad sebagai hakim fima syajara bainahum, terhadap semua perkara yang muncul di tengah mereka. Summa kemudian la yajidu fi anfusihim, tidak akan diperoleh di dalam dada mereka. La yajidu fi anfusihim, tidak ditemukan di dalam diri mereka. Harajan mimma qadaita, rasa berat terhadap keputusan hukum yang kau gariskan ya Muhammad, hukum yang merujuk pada Quran dan Sunnah itu. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima keputusan Quran dan Sunnah dengan serela-relanya, dengan keputusan. Mereka menerima dengan penerimaan yang tulus, setulus-tulusnya. Allah menyebutnya dengan wa yusallimu taslima. Taslima, diterimanya hukum Allah dan hukum Rasul dengan penerimaan yang tulus. Subhanallah, lihatlah Bapak Ibu, hari ini kita cinta kepada Rasul. Kata Allah, cinta perlu bukti. Apa buktinya? Buktinya adalah ittiba. Mudah-mudahan kita digolongkan Allah sebagai muttabi'ah, orang-orang yang mengikuti Rasulullah. Semoga cinta kita bukan sekedar cinta insting tanpa ilmu, tetapi cinta kita benar-benar cinta yang dipandu oleh Quran dan Sunnah, sehingga kita menjadi orang-orang yang mengikuti jejak langkah Rasulullah. Karena hanya dengan hukum Quran dan Sunnah, dunia ini akan dinaungi oleh kasih sayang. Wabillahi taufiq wal hidayah wa alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah yang mungkin ada yang mau bertanya, dipersilakan. Atau mau ada yang meluruskan Pak, kalau saya salah keliru, saya akan lapang dada untuk diluruskan. Ada Pak, kita dialog Pak. Kalau nggak dialog ngantuk biasa. Seenak-enak pun tidur itu ba'da subuh. Tidur lagi Pak. Cuacanya dingin, adem. Baiklah.